pemirsa, kembali lagi di Ini Itu Talk Show. Saya sebagai host, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayatullah. Jadi pada hari ini kita akan membahas yang bertemakan tentang kecanduan AI atau Artificial Intelligence pada masyarakat. Apakah meningkatkan minat belajar dan bekerja pada masyarakat ataukah malah menurunkan minat belajar dan bekerja pada masyarakat. Jadi untuk pada kali ini kita mendatangkan narasumber yang telah berpengalaman di bidangnya, karena pada masyarakat kali ini pada notabennya masyarakat memiliki minimnya kredibilitas terhadap AI karena teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Ya, kita tidak bisa memungkiri lagi pesatnya teknologi yang telah terjadi pada era modern saat ini. Baik, selanjutnya akan kita undang narasumber kita, Bung Fasya. Kepada Bung Fasya dipersilakan. Silakan duduk, Bung. Terima kasih Bung Dayat. Jadi pada hari ini narasumber kita Bung Fasya sebagai pakar pada AI atau Artificial Intelligence yang akan membicarakan tentang gambaran secara umum apa itu Artificial Intelligence, agar masyarakat bisa lebih mengenal arti dari AI itu sendiri. Bung Fasya, sekarang kesehariannya apa aja? Alhamdulillah seharian ini sering olahraga sih, lebih suka tenis gitu, jogging. Oh, hobi tenis dan jogging ya? Iya benar. Jadi Bung Fasya ini sebagai para pakar pada AI, dia juga memiliki kesadaran tentang artinya fisik yang bagus, kesehatan yang bagus. Karena mengapa? Karena pada umumnya AI yang telah berkembang pesat ini membuat kita jenuh terhadap menatap komputer. Jadi tingkat kesadaran masyarakat tentang sehatnya tubuh itu sangatlah penting. Ya. Untuk Bung Fasya, sebenarnya apa sih arti AI itu sendiri? Kalau secara bahasa Inggris ya, Ya. AI itu sendiri Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan gitu. Kecerdasan buatan itu terbuat dari kecerdasan ilmiah, itu ya kita sendiri gitu. Jadi manusia itu sebagai kecerdasan buatan ini alami ingin ada seperti komputer yang menyimpan memori atau pengetahuan manusia, dijadikan suatu program gitu. Itulah terbentuknya AI. Jadi AI itu sendiri memiliki arti kemudahan untuk masyarakat. Ya benar, memang membuat kemudahan, tapi juga kadang ya minusnya kita jadi malas gitu. Jadi pemirsa, sebenarnya AI itu sendiri setelah saya rangkum dari apa yang dibicarakan kita berdua, sesuai dengan perspektif masyarakat itu sendiri, bagaimana ia menanggapi adanya dan timbulnya AI itu, dan bagaimana kebijakan dari diri mereka sendiri, karena relatif terhadap para masyarakat yang menggunakan AI itu sendiri. Sebenarnya AI itu ada berapa sih? Kalau AI itu metodenya ada 3 kalau nggak salah. Ada 3 ya? Ada metode neural artificial network itu, sama apa ya sebuah lagi, manufacturing kalau nggak salah. Kalau untuk neural itu apa? Kalau untuk neural itu AI yang mungkin bekerja pada tahun 80-an gitu. Itu AI yang dibuat mungkin tahun 80-an sudah ada. Jadi itu seperti AI yang telah terjadi di sebelum era zaman generasi ya, Z ini ya. Generasi Z itu sudah ada AI sebenarnya. Oh, berarti AI itu bukan hanya timbul pada era sekarang, Ya, tapi sebelumnya sudah ada. Karena tetapi viral ataupun
dikenal lebih luas itu pada saat era sekarang. Ya, karena kan lebih ke ChatGPT, apalagi Elon Musk itu kan yang menggunakan AI. Oh iya iya. Itu sekarang ChatGPT itu sangat marak. Sangat parah. Tapi mungkin ada saingan lah sekarang untuk ChatGPT kayak Google Bard gitu. Oh Google Bard. Google Bard apa itu? Google Bard itu suatu AI yang dibuat Google baru-baru ini, lagi dirancang dan diupdate juga kan sekarang. Jadi Google Bard itu berguna untuk kita seperti mau mencari apa sesuatu gitu. Misal contoh kan, kita cari pertanyaan di Google Bard itu berapa luas Universitas Oxford. Oh, Nanti dia akan menjelaskan luas Universitas Oxford gitu sama dengan gambarnya gitu, detail, lebih detail. Jadi juga lebih ChatGPT ini memang banyak bahasa juga. Jadi untuk Google Bard juga memiliki 180 bahasa. Oh bahasa dari negara-negara lain gitu. Ya, untuk update kedepannya mungkin ada bahasa Batak gitu kan, Oh, iya, bahasa iya. Jawa. Bagus ya. Untuk yang kelebihan lainnya Google Bard itu mungkin bisa men-scan foto. Ini scan foto ya. Misalnya foto kita berdua lagi Iya. ngobrol gitu, dia nanti mendeskripsikan satu orang lagi bersedih, satu orang lagi senang gitu. Oh iya. Iya. Lebih lagi kita bisa meringkas sebuah artikel, tinggal menaruh linknya aja di search engine-nya. Oh jadi intinya pakai link ya. Ya, Jadi pemirsa, sebagaimana diambil contohnya ChatGPT yang telah diperbaharui dan timbul sekarang atau Google Bard itu kan membantu kita untuk contohnya tadi meng-scan apa saja dokumen-dokumen penting, apa saja yang ingin kita scan sebagai dokumentasi dari kehidupan kita. Itu ChatGPT ataupun Google Bard ini sangat membantu kehidupan kita atau dan masyarakat di sekitar kita. Selain ChatGPT atau Google Bard itu apa aja? selain ChatGPT sama Google Bard itu ada juga untuk yang foto gitu, Foto. di Photoshop, Remini, SF. Itu kan sama kegunaannya. Bisa membuat jernih foto, bisa mengedit foto lah secara instan gitu. Jadi memudahkan kita banget gitu. Jadi nggak perlu kita memakai studio foto lainnya ya. Sana bisa diedit background gitu kan. Oh background ya. Ya bisa. Background misalnya kalau kita lagi di ruangan tertutup, kita bisa memakai background yang outdoor gitu. Bisa kayak kita suka petualangan kayak gitu bisa. Ya soalnya saya juga pernah kan ngedit background jadi saya lagi di pantai gitu. Oh itu padahal enggak ya. Iya, Oh, lagi di iya. kamar padahal. Jadi pemirsa sangat membantu ya atau Photoshop itu untuk kita sebagaimana mestinya yang pada intinya orang yang tidak mau keluar rumah ataukah introvert di ruangan luar itu bisa memiliki keahlian untuk mengedit foto di misalnya kayak di belakangnya air terjun ataukah pantai panjang kayak gitu. Jadi sebenarnya dampak apa kelemahan dari ChatGPT ataukah ini tadi Google Bard tadi? Untuk kelemahannya mungkin ChatGPT Ya. itu membuat kita walaupun instan kita tahu apa yang kita dapat itu secara cepat kan, itu membuat kita malas yang pertama itu membuat kita minim info, Iya. ilmu pengetahuan, juga mengurangi kecerdasan lah gitu. Jadi membuat kita malas untuk berusaha lebih keras ya Ya karena instan gitu kan. karena instan. Jadi sebenarnya melalui walaupun itu juga mempunyai proses yang rumit, itu tuh sebenarnya memiliki hasil yang efektif ya. Ya benar. Jadi pemirsa sesuai dengan perspektif masyarakat untuk menggunakan ChatGPT ataupun Google Bard ini sesuai relatif dari penggunaan dan kebijakan dari diri masing-masing. Karena mengapa? Dari semua AI yang telah dijelaskan tadi pastinya memiliki kelemahan. Walaupun saat ini viral karena keunggulan yang telah ditimbulkan oleh AI itu sendiri atau artificial intelligence itu sendiri.
Jadi untuk masyarakat, terutamanya para remaja yang ingin menggunakannya untuk belajar, karena remaja saat ini telah melalui proses-proses yang instan, ingin menghasilkan hasil yang efektif. Untuk itu bijaklah menggunakan artificial intelligence itu sendiri. Kalau itu kan udah 3 nih, apakah ada yang lain untuk dijelaskan secara gambaran umumnya? Untuk yang lain secara umum ya, AI. Masih AI. Mungkin ada lagi seperti AI yang bisa mengubah suara, voice revoicer kalau nggak salah namanya. Oh, itu bisa ya? Itu bisa mengubah suara kayak kita ketik di websitenya itu. Misal kita ketik apa, what is your name, bisa ke beberapa bahasa gitu. Oh. Ataupun intonasi suara yang berbeda. Oh, bisa Itu, tinggi, bisa rendah itu gitu ya. benar-benar membantu menurut saya ya. Dan juga itu bisa membuat kita, misalnya apakah kita sedang mengalami sakit apa tentang tenggorokan ya, jadi kita bisa menggunakan suara yang lain. Itu sebenarnya suara yang dihasilkan dan diperbaharui itu, diedit itu sebenarnya suara siapa itu? Itu sendiri mungkin dari suara orang yang menginput suaranya sendiri ke sana. Jadi kalau kita tulis beberapa kata atau bahasa gitu Ya. yang muncul itu suara orang yang menginput itu. Oh, jadi seperti kayak Google Maps gitu kan? Ya, itu suara cewek Ya, juga. seperti ada petunjuk yang belok kanan, belok kiri, ataupun ada persimpangan di depannya Itu kan? dari suara manusia. Dari suara manusia. Oke. Sangat membantu ya. Ya. Jadi pemirsa, ada juga voice apa tadi? Revoicer. Revoicer tadi, AI itu artificial intelligence yang mengubah suara kita. Misalnya saya bisa menjadi suara wanita kayak gitu. Karena misalnya saya sedang mengalami sakit tenggorokan atau radang tenggorokan, itu suara yang sulit untuk dikeluarkan oleh tubuh kita bisa diubah untuk menjadi suara orang lain. Dan kembali lagi tergantung dengan kebijakan dari diri kita untuk menggunakan AI itu sendiri. Jadi sebenarnya artificial intelligence ini sangat memudahkan untuk aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat ini sendiri seperti UMKM menengah ke bawah itu sangat memudahkan. Karena misalnya contohnya ChatGPT tadi kan bisa memberikan informasi tentang penggunaan atau teori-teori daripada UMKM yang misalnya bergerak di bidang perdagangan seperti warung ataupun counter-counter, itu bisa dijelaskan secara terperinci oleh ChatGPT. Dan tergantung kita memfiltrasi dari adanya informasi dari ChatGPT itu sendiri ataupun Google Bard itu. Kalau kelemahan dari yang revoicer tadi apa? Kelemahannya mungkin karena udah terkenal gitu kan. Jadi banyak orang yang pakai, jadi suaranya lebih dikenal di kalangan masyarakat gitu. Ya, itu aja. Sebenarnya bagus sih. Bagus ya. Jadi sebenarnya mungkin minimnya atau adanya kecurangan yang terjadi di revoicer itu, misalnya kita tidak tahu nih, kenalan kita ini anonim ya, kenalan kita anonim, dia tidak mengenalkan jenis kelaminnya lelaki atau perempuan, dan sehingga kita semisalnya saya berkenalan dengan orang lain, mungkin suara itu yang diberikan suara cewek, akan tetapi sebenarnya pada intinya dia itu cewek karena dia menggunakan revoicer tadi. Itu mungkin juga salah satu aspek dari kekurangan revoicer tadi. Untuk penjelasan secara umum itu sudah terperinci ya. Jadi kita akan menjelaskan secara terperinci atau detail mengenai adanya artificial intelligence ini sendiri. Karena di masyarakat untuk bekerja ataupun belajar itu sangatlah penting. Dua aspek itu sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup kita.
Jadi kita undang lagi ya narasumber kita, pakar daripada AI itu sendiri yang akan menjelaskan secara detail. Jadi kita undang Bung Gufron. Silakan duduk Bung Gufron. Udah boleh duduk gitu Ya. Jadi apa kabar Bung Gufron? Baik, alhamdulillah baik ini. Kalau boleh tahu keseharian Bung Gufron apa aja? Alhamdulillah ya sekarang ini ya sibuk-sibuk nonton lah. Nonton ya. Nonton film mungkin di Netflix, kemudian kalau malam mungkin ada olahraga, buat akuntansi sehat, mungkin itu yang saya lakukan sekarang. Oh, jadi intinya olahraga itu sangat penting ya? Ya, karena ya paling tidak lah ya kan kita sebagai manusia ini 1 minggu sekali itu haruslah olahraga. Walaupun badan saya ini termasuk yang obes, tapi ya saya masih juga memikirkan tentang adanya kesehatan tubuh ya. ya. Harus ngeluarin keringat itu. Iya, betul Bung Pasya. Jadi Bung sendiri memiliki kesibukan olahraga dan bulu tangkis ya? Ya, kalau sekarang ini lebih ke futsal sih sebenarnya. Oh, futsal ya? Ya, karena faktor ya yang pertama futsal itu di malam Sabtu. Kalau bulu tangkis ini kan di malam Minggu. Mungkin banyak apa yang tugas-tugas lain lah. Untuk tugas kuliah dari Senin mungkin dikerjakan di malam Minggu. Oh iya. Jadi harus ada sampingan olahraga gitu ya? Ya, karena ya balik lagi kan tubuh kita ini kan butuh olahraga. Jangan hanya cuma makan tidur aja, jangan. Jadi kalau untuk nonton itu nonton apa aja kalau boleh tahu? Kalau nonton sih ke lebih film-film ini ke balap-balap mungkin atau ke kayak Fast and Furious, Pop and Show, ya action. Oh jadi itu ada benefit atau manfaat ya Iya. daripada nonton itu sendiri. Iya. Karena Fast and Furious itu contohnya kan bisa membuat itu kan pada intinya dia tuh menjelaskan tentang kekeluargaan kalau saya ya betul sekali. nggak salah ya. Untuk jadi kan sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bung Fasya tentang adanya artificial intelligence itu sendiri dan secara gambaran umumnya, penjabaran secara umum dari Bung Fasya. Jadi Bung Fasya ini tadi membawakan tentang AI, ChatGPT, Google Bar, Photoshop, dan satu lagi apa Bung? Revoicer tadi tentang penggunaan pengeditan suara tadi. Yang suara kita terus bisa jadi suara orang lain kayak gitu. Jadi untuk Bung Gufron sendiri sebenarnya detailnya tentang artificial intelligence ini kepada masyarakat itu bagaimana? Untuk ke detailnya ya. Ya. Kalau ke detailnya itu ya seperti mungkin ada yang membantu di masyarakat artificial intelligence ini, tapi juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif. Iya. Yang pertama kalau di dampak negatifnya itu kan ya seperti bermalas-malasan ya kan. Tapi kita tidak bisa memungkiri juga kayak membaca buku. Sekarang juga buku sudah banyak e-book sekarang ya kan. Oh, e-books ya. Iya. Elektronik. Buku sudah ada e-book, kemudian apa yang kita cari langsung kita ketik langsung muncul di halaman berapa. Jadi tidak perlu kita mencari-cari begini-begini lagi, sudah ada langsung ke slide berapa, halaman berapa. Jadi itu sebenarnya ya sangat memudahkan lah untuk di generasi Z sekarang ini. Oh. Jadi tergantung lagi dengan masyarakat itu sendiri. Iya. Untuk bagaimana pemakaian dari e-books itu sendiri, Iya. kayak gitu ya. Untuk artificial intelligence itu sendiri sebenarnya itu tuh sangat berguna atau enggak? Karena sebenarnya kan kalau e-books itu kan kita ambil contoh e-books tadi, Iya. itu kan membuat orang malas atau minim literasi terhadap buku yang sudah diterbitkan sebelumnya, sehingga membuat penerbit ataupun penulis itu kan menjadi rugi Iya. terhadap adanya hard copy yang telah dibuat oleh mereka sebelumnya. Ya kalau dari e-books ya kan sebenarnya di website itu kan sudah ada website e-books yang emang lengkap dan itu emang berbayar. Oh, berbayar. Iya, ya dari penerbit itu mendapatkan uang dari sana. Karena ya e-book itu kan sebenarnya lebih mudah ya kan. Kalau kita baca di buku ya walaupun kita membaca itu tidak boleh sambil tiduran. Tapi kalau kita menggunakan laptop, tab atau HP itu kan bisa sambil tiduran. Oh iya. Dan juga lebih compact. Dalam artian satu laptop itu bisa berapa buku.
Satu tab itu bisa banyak buku yang bisa kita buka. Sedangkan kalau kita perlu buku, itu mungkin satu tas lebih penuh. Tapi itu cuma 10 buku. Lain halnya dengan e-booksnya tadi di website itu bisa banyak buku. Seluruh buku pun yang sudah didaftarkan itu sudah ada semua di sana. Oh, itu lebih praktis ya. Lebih praktis ya, betul sekali itu. Jadi penggunaan itu tuh sesuai dengan pembayarannya. Iya. Untuk pembayaran itu sendiri, mayoritas buku e-book itu terhadap hard copy-nya itu lebih mahal mana itu? Sepertinya itu kayak mungkin sama aja ya kan? Oh, sama aja Mungkin ya? karena sudah dipertimbangkan kan harganya berapa, jadi kayaknya hampir sama aja lah mungkin ya kan, karena sudah dipertimbangkan. Gak mungkin dia meluncurkan di e-book tapi dia rugi, tapi itu kan nggak mungkin. Mungkin juga lebih mahal sedikit dari hard copy karena Iya. penerbitannya buku itu ya mungkin ya. Iya, kayak kalau bukan membutuhkan kertas saja. Iya. Sedangkan kalau di website itu nggak ada lagi, tinggal langsung saja. Tapi untuk penggunaan e-book itu sudah signifikan atau enggak di kalangan masyarakat saat ini untuk belajar ataupun bekerja? Kalau untuk untuk bekerja kayaknya sudah lumayan tersignifikan lah ya kan, sudah mulai banyak yang memakai karena ya itu lebih mudah. Mungkin kalau di kalangan mahasiswa itu kayaknya mahasiswa ini kebanyakan kayak tuntutan dosen. Oh, tuntutan dosennya. Iya, beberapa dosen memaksakan untuk membeli buku. Ya kembali lagi mahasiswa itu nggak mampu lah ya kan untuk membeli buku dengan harga yang asli, yang ori kan. Ya kembalinya mahasiswa itu ke buku bajakan. Oh. Tapi sebenarnya ya kalau mikirnya ya kan, enaknya itu di e-book kan langsung. Nah, jadi mahasiswa itu langsung bayar aja ke e-book. Nah jadi dosen sama itu tuh kita langsung belajar di tab. Apapun yang bisa materi hari ini, kalau kita di e-book itu kan bisa kita gambar ditulisin kan, Iya. ditandakan ini nih pertemuan keberapa, apa aja yang masuk kan bisa. Dan kalau di buku kan ya setiap hari harus bawa buku kayak gitu ya kan. Jadi kalau sebenarnya ya kalau mau disamakan zaman sekarang ya harusnya di e-book kan saja. Bukan saja Iya. karena praktis, Praktis simpel ya. ya. Jadi penggunaan pada mahasiswa saat ini masih kebanyakan menggunakan hard copy Iya ya. betul. Kembali lagi kepada mahasiswa itu ekonominya entah menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Kalaupun menengah ke bawah itu mungkin membeli buku apa tadi? Buku bajakan ya. Iya, buku bajakan. Buku bajakan. Itu kan merugikan para penerbit yang telah menerbitkan itu ya. Iya mungkin ya. seharusnya ya emang itu. Karena buku itu aslinya itu sebenarnya mahal ya sebenarnya. Aslinya mahal, mungkin sekitaran kayak 3 sampai 4 kali lipat mestinya. Oh iya. Sedangkan ya kayak di buku pelajaran saya saja itu kan. Oh. Kayak buku yang lain misalnya harga di 400-an, di Shopee itu paling cuma 70.000. Oh 70.000. Iya, jadi perbedaan harga tuh jauh ya. Mahasiswa mikir pasti ya ini buku isi sama saja. Oh. Jadi yang penting beli bajakan aja, yang penting ada buku. Tapi untuk kualitas buku itu sendiri bagaimana? Ya, kembali lagi ke ada harga, ada kualitas. Oh gitu ya. Mungkin kayak kalau buku yang aslinya setebal ini, kalau yang kopi itu agak kecil sedikit. Oh. Ya, karena harganya lebih murah juga. Mungkin Bung Fasya, Bung Gufron kita minum dulu. Oh iya iya. Karena kita udah panjang lebar. Tapi kok yang ini saya nggak ada bawahnya ini. Oh, nggak apa-apa itu. Enak ya tehnya. Jadi sebenarnya itu talk show ini sebenarnya berbagai macam tema yang kita bawakan. Iya. Jadi kita bisa berdialog dengan santai, tapi memiliki unsur-unsur yang jelas. Gitu. Iya. Kembali lagi, satu kan udah e-book tadi kan? Iya. Ya, e-book. Kalau ada AI, artificial intelligence yang lain yang bisa dijelaskan secara detail. Nah, sebelum saya menjelaskan yang lain mungkin ya kan. Iya. Ya, yang saya dengar tadi tentang yang Google Bar sama yang ChatGPT yang saudara Bung Fasya yang dijelaskan. Iya. Ya emang Google Bar itu sedang dalam perkembangan. Emang kayak sekarang itu lebih ke dominan ChatGPT. Ya karena bahasa di Indonesia saja itu yang banyak, itu sudah mulai dikenal oleh ChatGPT.
Contohnya saja itu bahasa Jawa, bahasa Batak itu apabila kita masukkan di ChatGPT itu tuh sudah bisa terbaca. Oh, terbaca Langsung ya. bisa terjawab langsung oleh ChatGPT tersebut. Sedangkan Google Bard ini belum. Oh, Masih dalam perkembangan. Jadi saat ini untuk pembahasaan itu masih diunggulkan ChatGPT gitu. Untuk sekarang masih diunggulkan oleh ChatGPT. Jadi keunggulan Google Bard ini yang tidak memiliki, yang ChatGPT tidak memiliki keunggulan itu apa? Kalau ada gitu. Kayaknya itu nggak ada ya. Oh, belum ada ya. Belum ada. Belum ada. Mungkin kayak kalau di Google itu, kalau kita langsung nyari di Google ya kan, itu kita nggak perlu login ya. Kalau di ChatGPT ini kita mesti perlu login dulu dengan membuat akun dan sebagainya. Oh, itu pakai akun Google itu bisa itu, pakai akun Google. Atau Akun email Google atau bisa, email. akun email bisa, Facebook bisa, nomor HP juga bisa. Oh, Sudah seperti pada umumnya ya. Iya, seperti pada umumnya adalah untuk login. Untuk misalnya nih ada mahasiswa yang ada mata kuliah coding kayak gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya prodi atau jurusan dia itu tidak ada sangkut paut di coding itu sendiri. Sehingga ia memiliki memang passionnya itu bukan di coding atau komputer itu. Iya. Jadi bagaimana kalau ingin bisa memiliki jawaban atas pertanyaan yang ia berikan tentang berkaitan dengan coding itu tadi? Apakah Nah. bisa atau enggak? Sekarang ini sudah ada yang namanya AI.com. AI.com ya. Ya. U.com AI ini bisa membuat coding. Coding. Iya. Dengan kode-kode entah itu C++ atau apa sebagainya, itu di U.com ini sudah bisa. Misal kita mau membuat kayak buat apa namanya itu coding tentang belajar apa gitu ya kan, buat foto profil apa sebagai. Oke. Nah, itu kalau kita masukkan di U.com itu sudah bisa. Oh. Dan kodenya langsung keluar, langsung kita jalankan. Misal kalau di Sayamaran itu dengan aplikasi Dev C++, langsung kita jalankan ke sana, jalankan itu sudah muncul langsung. Oh, sangat memudahkan ya. Ya, untuk sekarang ini semuanya ya generasi Z lah sekarang diomongkan, itu sudah difasilitasi lah oleh teknologi yang sangat mumpuni. Tinggal ke orangnya lagi memanfaatkannya dengan baik atau tidak. Oh, gitu ya. Iya. Kembali lagi relatif terhadap tanggapan dari masyarakat itu sendiri ya. Iya. Jadi untuk coding misalnya ya. Iya. Kalau misalnya ada satu penugasan dari dosen ataupun guru yang tidak membuat makalah misalnya, membuat makalah terhadap pelajar atau mahasiswa. Tapi itu pelajar atau mahasiswa itu tidak memahami secara detail Ya. terhadap makalah itu. Apakah ini U.com itu tadi bisa membantu dari penugasan mahasiswa itu sendiri? Apakah enggak itu? Sebenarnya U.com ini bisa membantu semua lah ibaratnya ya kan. Dari segala dokumen, gambar yang kita minta itu sebenarnya bisa. Cuman lebih ke kalau untuk makalah ini ada AI Grammarly. Grammarly. Iya. Oh. Itu yang sangat bisa membantu untuk mahasiswa lah. Mungkin yang duduknya belakang kurang penjelasan dari dosen. Oh ya, kurang mendengar Ya, kurang mendengar. Jadi kalau kita cari di Grammarly, kita baca dengan baik itu mungkin bisa lebih paham. Oh. Jadi ya tergantung sama pemakaian kita. Kalau kita ngerti apa sebagainya, ya segalanya itu mudah. Kalau kita nggak bisa, ya tinggal kita cari di AI bagaimana caranya. Ya AI pun bakal membantu kita juga. Seperti itu. Dan juga ada juga mahasiswa yang mungkin bukan tidak mendengar, akan tetapi dosennya sendiri tidak masuk mungkin ya. Nah, Ada iya. beberapa suatu waktu jam tidak masuk, padahal itu tuh suatu hal yang penting untuk dipelajari oleh mahasiswa gitu ya. Memang ada beberapa dosen. Jadi penggunaan apa U.com tadi itu, U.com ya? Iya, U.com. Ya, U.com itu sangat memudahkan ya. Ya, itu sangat memudahkan lah untuk sekarang. Kalau untuk dokumen itu maksudnya dokumen gimana? Di gimana kan itu? Jadi kita tinggal search aja, kita mau dokumen apa ya kan. Cari misal, sebenarnya bisa juga cari makalah di U.com itu. Oh, iya. Cari aja makalah apa kan. Makalah tentang apa namanya itu pengauditan apa atau sistem informasi. Mungkin di situ ada, dengan kita tulis juga judul materi. Materinya. Jadi sebenarnya makalah yang diambil oleh U.com itu sebenarnya makalah yang sudah tertera di Google. Apakah U.com itu sendiri yang membuat
kayaknya itu dua-duanya ya kan. Oh. Mungkin ada ya, jadi ada dua pilihan, dari u.com ini ngambil di Google juga, dan u.com ini menyediakan juga gitu. Menyediakan juga. Iya, jadi ya kayak mungkin misal di Google nggak ada, tapi di u.com itu ada, jadi dimunculin. Oh. Jadi kayak ya saling ngebantu lah, dia ngambil di Google kayak gitu. Berbagai macam referensi ya. Ya, berbagai macam referensi dengan berbagai macam juga judul penulis buku. Oh. Kan setiap mungkin saya menikmati itu beda-beda penerbit buku atau penulis buku. Untuk pemakaian apa itu tadi u.com itu rumit atau mudah? Untuk pemakaian u.com ini sebenarnya sangatlah mudah. Oh. Tinggal kita login, buat akun, udah kita langsung cari, kita masuk. Oh. Untuk download ataupun salin itu apakah aman langsung di Word kayak gitu? Langsung aman itu. Oh, langsung aman ya. Tanpa ada apa virus itu gimana Kak? Nggak ada kalau Oh, nggak ada. kan tinggal menyalin saja. Tapi kalau untuk hak cipta dari sebuah makalah itu sendiri bagaimana? Iko Bung Gufran. Ya sebenarnya ya itu kembali lagi ke orangnya ya kan. Sebenarnya hak cipta orang itu ya kan sebenarnya. Tapi kalau orang itu sudah mengupload ke Google, berarti kan dia sudah melepas hak ciptanya ibaratnya ya kan. Oh. Tapi ada memang ada beberapa memang yang melepaskan ke Google. Tapi apabila kita download file itu tersebut, kita jadikan ke Word, mau bagaimanapun website yang kita pakai, jadi error. Karena itu memang di setting untuk tidak bisa di Oh, memang sistemnya ya sistemnya emang dari penerbit ini dia mau mengupload untuk referensi saja. Oh. Bukan untuk disalin untuk kita cuma ganti-ganti nama, bukan. Oh, itu. Ya. Ya, itu mungkin juga dampak negatifnya ya. Ya, dampak negatif yang ada di u.com itu. Jadi orang malas tinggal download. Tapi dari penyedia ini, tapi dia membuat peraturan yang ada kan. Apabila kita ubah keluar, itu jadi error tulisannya. Jadi pada inti dan tujuannya teradakan oleh u.com ini sebagai referensi. Iya, sebagai sebenarnya. referensi. Bukan untuk disalin. Bukan untuk disalin. Kalau untuk salin ya jadi pemalas semua mahasiswa sekarang. Nggak ada minat bacanya lagi kalau cuma nyalin ganti nama. Mungkin itu u.com ya. Iya. Kalau ada yang lain, AI lain, Kalau sekarang itu lebih ke aplikasi ya kan. Aplikasi Yang sudah menerapkan AI juga di dalamnya. Ya, yang saya ambil ini tentang Photoshop. Photoshop ya. Iya, untuk kita mengedit foto apa sebagainya. Nah, di Photoshop ini sekarang kayak misal sekarang ini ya kan, Bu. Ini foto Bung Dayat ini fotonya setengah lemari. Iya. Jadi kalau kita tarik gradingnya sampai ke atas, Ah. itu tinggal kita tulis di situ tambah lemari ya kan. Jadi Ya. otomatis itu dari Photoshop itu mencari gambar lemari yang sama dan akan menambahkan di atas itu. Oh, langsung berubah background. Langsung berubah. Dan juga ada beberapa pilihan lemari mungkin yang agak beda, mungkin dia ada pilihan yang lain. Tinggal kita klik ada pilihan yang sama. Sesuai dengan kesukaan dari Iya, para sesuai. pemilik foto itu ya. Sama kayaknya kalau kita misal lagi di gunung ya kan, Iya. tidak dapat kayak apa belakang background gunung yang ujung itu tutup oleh awan. Apabila kita gradingkan, terus kita tulis gambar mountain, maka itu akan muncul gambar gunung di belakang itu tersebut. Dan kita bebas memilih gunung apa aja yang di belakang. Oh, bisa milih ya. Bisa milih karena ada pilihan-pilihan yang disediakan oleh Photoshop itu. Kalau misalnya ingin ada background tentang sunset ataupun sunrise kayak gitu, itu bisa itu. Ya, itu sangat bisa sekali kalau untuk itu. Oh. Ya, karena untuk gunung aja bisa, apalagi yang seperti itu ya kan. Oh iya. Karena ya untuk Photoshop sekarang ini ya sudah bagus lah ya kan, karena dia sudah menyediakan, jadi kayak tidak terlalu susah lagi untuk mengedit foto yang bagus. Jadi kita sebagai mungkin orang-orang biasa juga kalau kita mau belajar pasti bisa juga. Oh. Kembali lagi ya kepada Iya. masyarakat yang ingin belajar ataupun enggak. Gitu. Iya. Karena pada era sekarang ini berkembang teknologi itu sangat besar. Sangat besar sekali ya Bang, betul sekali. Untuk Photoshop ya. Dari penggunaan Photoshop itu awal mulanya gimana untuk user yang baru itu? Di Photoshop itu yang Iya. pertama kita harus download dulu aplikasinya dulu ya kan. Kemudian kita masuk kita login ya kan mungkin ya kan Ke aplikasinya. ke aplikasi tersebut. Ya.
karena ya Photoshop juga nggak mungkin mengeluarkan itu secara gratis ya kan. Pasti dia mau mendapatkan untung. Jadi apabila kita mau mendapatkan fitur yang lebih banyak dari yang biasanya yang disediakan, maka kita harus membayar. Oh, ada pembayaran. Ada ya? pembayarannya juga. Ya. Siapa sih yang mau menerbitkan tapi nggak ada dapat uang ya Oh, kan? ya. Kita bicara logika aja ya. Untuk pembayaran itu sendiri sudah ditentukan semuanya sama ataupun ada beda-beda kayak gitu. Dia itu kayak mungkin langsung sepaket, ada yang paketan, ada mungkin ada yang beberapa yang Sesuai durasi kayak gitu ya. Iya. Durasi lamanya. Nah, mungkin juga kayak misal kayak garis mungkin yang nggak ada, jadi kita harus beli, mungkin bisa beli per garis apa sebagainya. Oh, jadi gitu ya. Iya. Untuk pembayaran itu sendiri bagaimana? Secara konvensional ataupun via transfer kayak gitu? Untuk pembayaran ya pasti sekarang ya udah via transfer lah ya kan, bisa lewat mobile banking, bisa transfer dan lainnya. Mungkin ada pertanyaan daripada para pemirsa yang setelah menyaksikan ini itu talk show, kepada para pemirsa, kalau ingin ada yang bertanya, kita cantumkan, saya sebutkan nomor HP-nya yaitu 083247889531. Ya, ditunggu ya para pemirsa dari atas dialog kami bertiga ini. Nah, oh ya, sudah ada langsung ya. Halo? Oh ya, ini dengan siapa? Perkenalkan saya Putra Wiragawa dari Oh ya, Bung Putra ini telah menyaksikan ini itu talk show ya? ya. Oh ya. Jadi sebenarnya apa ada keluh kesah dari Bung Putra itu sendiri yang ingin ditanyakan kepada dua narasumber kita ini? Saya ingin bertanya kepada narasumber. Saya kan sebagai mahasiswa aktif di Universitas Bengkulu. Oh ya. Jadi di fotografer. Saya menyaksikan paparan tentang penggunaan Photoshop. Saya agak bingung untuk menginstall Photoshop dan apakah Photoshop itu berbayar atau tidak? Mengingat budget mahasiswa ini minim. Oh gitu, oke. Mungkin terima kasih atas pertanyaan dari Bung Putra dan akan dijawab oleh Bung Fasya ataupun Bung Gufron nanti. Dan Bung Putra itu selalu menyaksikan ya ini itu talk show agar Bung Putra mendapatkan informasi yang akurat dalam penggunaan artificial intelligence. Terima kasih ya Bung Putra. Ya, sama-sama. Jadi sebenarnya pemirsa kita ini Ya. menanyakan tentang penggunaan Photoshop. Ya. Ya ini saya ringkas sedikit. Dia ini mahasiswa yang berkeinginan atau berniatan untuk menjadi editor, fotografer. Seorang editor. Oh ya, fotografer itu. Tapi dia ini terkendala oleh biaya yang telah dijelaskan oleh Bung Gufron tadi tentang penggunaan Photoshop. Jadi dia tertarik untuk menggunakan aplikasi Photoshop agar dia menjadi fotografer gitu. Untuk Bung Gufron sendiri bagaimana menanggapinya sebagai mahasiswa ini? Ya kalau untuk apa namanya itu untuk yang foto tadi ya kan, Iya. mengedit foto itu. Ini sebagai mahasiswa ini. Iya. Ya yang pertama kan harus mendownload dulu itu ya kan. Oh ya. Kita download di websitenya, kemudian kita login. Itu udah ada di semua Play Store, App Store sudah ada itu ya? Itu sudah ada semua, tapi untuk pengeditan itu lebih banyak ke orang ke laptop. Oh laptop ya? Iya, laptop ataupun PC karena untuk nge-reading gambarnya itu membutuhkan waktu, tergantung juga spek laptop dan sebagainya. Oh itu harus ada juga poin pendukungnya ya? Iya, Daripada laptop itu sendiri. iya, karena ibaratnya kayak gini, kita menginstal Photoshop, Iya. ya kan? Terus kita mau mengedit dengan hasil yang bagus, tapi kita menggunakan notebook biasa ya kan, notebook yang tahun-tahun lama. Ya itu memungkinkan kayak bisa, tapi terkendala agak lama dan
waktu ngereading gambarnya itu terlalu lama. Oh gitu ya. Iya. Jadi ya karena kita mau jadi editor itu ya kita harus mengimbangi juga lah ya kan. Kalau sebenarnya kalau editor itu kayak nggak bisa kita minim budget juga sebenarnya. Karena apa yang kita butuhkan itu emang lumayan mahal. Seperti halnya laptop, kayak mungkin laptop di harga 10 juta ke atas itu mungkin baru yang memungkinkan. Oh itu. Iya, karena kayak kalau kita memakai laptop yang tanggung itu kasihan sama laptopnya dan diri kita yang terlalu lama menunggu. Oh gitu. Dan yang pertanyaan dari Bung Putra tadi ya. menjawab yang menanyakan tentang berbayar atau tidak. Karena dia ini minim budgetnya. Nah. Karena kan notabene dia mahasiswa. Iya. Mungkin kalau untuk itu ya kan budgetnya itu pasti ada untuk kita pembayaran yang lain, misal ya karena kita mau hasil yang lebih bagus apa sebagainya ya pastinya ada pembayaran lebih. Dan mungkin kalau misalnya laptopnya Bung Putra ini kurang mencukupi ya mungkin solusinya itu ke warnet lah. Oh, Sekarang warnet. kan warnet ini sudah yang PC-nya sudah bagus ya Bung Pas ya. Oh ya benar. Nah, itu warnet-warnet yang udah speknya yang bagus, jadi kita kayak ya bayar warnet sekarang berapa sih? Ya kan? Nggak terlalu mahal seperti dulu. Karena ya sudah menyesuaikan juga yang sekarang warnet. Jadi kayak misal laptop nggak terlalu mendukung, kita ke warnet aja. Dengan yang harus lebih produktif, jangan bermalas-malasan pula sudah di warnet. Oh. Kalau kita pakai laptop sendiri, ya bisa kita bermalas-malasan. Cuma kalau sudah di warnet kita harus memperhitungkan Ada durasinya, ya. durasi waktu penyewaannya ya. Ada waktu penyewaan. Kalau kita berlebih ya kita bayar lebih lagi. Oh. Seperti itu. Untuk Mufasya sendiri, bagaimana menanggapi adanya niatan dari mahasiswa ini untuk dia itu menjadi editor? Kalau saya sih senang sekali karena ada mahasiswa yang benar-benar kayak ingin menjadi fotografer gitu kan. Oh ya. Soalnya kalau sekarang di zaman sekarang ini jarang begitu. Soalnya lebih ke teknologi, ke teknik ya benar. Jadi untuk Bung Putra tadi ya. Iya. Saran saya sih memang berdalam lagi ilmu fotografer juga ilmu Photoshopnya karena Photoshop itu sangat penting juga untuk di zaman sekarang. Jadi untuk Bung Putra sendiri mungkin bisa mendapat kerjaan yang lebih baik lagi. Oh, walaupun dia ini mahasiswa Iya. ya, ada sampingan. Walaupun mahasiswa dengan fotografer sekarang ini bisa mendapatkan uang gitu. Iya. Ya. Tidak memungkinkan hanya untuk belajar sesuai dengan akademisi dia di Ya. kampus saja ya. Misalnya dia akuntansi kan, walaupun dia ada sampingannya sebagai fotografer gitu, nah itu bisa dapat uang nyambi gitu kan. Oh iya. Untuk Bung Putra itu saja yang dijawab oleh para pakar narasumber kita, karena sebagaimana mestinya kembali lagi bagaimana Bung Putra itu niatnya sudah bagus untuk menghasilkan uang dan tidak memiliki 100% ketergantungan terhadap orang tua dalam memenuhi kehidupan dia. Kalau untuk penggunaan Photoshop itu sendiri itu sudah benar kalau untuk menjadi editor fotografer, karena untuk pemula itu aplikasi itu sangat cocok. Kembali lagi kepada spek dari laptop ataupun komputer dari Bung Putra, apakah mumpuni atau tidak. Kalaupun tidak mempunyai, itu sesuai dengan Bung Putra tadi, bisa langsung ke menyewa ke warnet kayak gitu dengan beberapa jam kayak gitu, sesuai dengan keinginan dari Bung Putra itu sendiri. Karena niatan Bung Putra itu sudah bagus untuk memulai kehidupan dan memenuhi kebutuhan diri dia. Ada lagi yang AI yang lain kayak gitu tentang di bidang lain nih misalnya, ada nggak kayak gitu? Di bidang lain. Iya, tadi kan misalnya tentang pertanyaan tentang mahasiswa, keluh kesah mahasiswa, makalah, coding gitu kan. Sebenarnya kayak AI sekarang ini sudah banyak ya kan. Kalau kayak saingan dari ChatGPT atau Google Bard tadi, sekarang juga ada Perplexity. Perplexity, Iya, itu apa itu? Perplexity ini sama halnya dengan ChatGPT.
sebenarnya. Tapi Perplexity ini ada keunggulan satu yang sangat penting dari ChatGPT itu, Apa itu? yaitu tanpa adanya login. Oh, Jadi login kita ya? tidak perlu lagi login buat akun. Perplexity ini langsung kita tag, kita pincit, kita tekan ini Perplexity ini, langsung muncul dia. Langsung kita tulis pertanyaan. Jadi tidak sama dengan ChatGPT yang harus kita login terlebih dahulu, terus masukkan nomor HP. Mungkin kalau sudah lama kita nggak buka terus harus login lagi. Oh, itu harus login lagi ya? Iya, kalau ChatGPT. Kalau Perplexity itu sudah nggak lagi. Oh. Dia langsung ada. Seperti itu. Jadi sangat memudahkan lah kalau untuk Perplexity sekarang. Itu kalau untuk login ya. Kalau Iya. untuk penggunaan Perplexity ini, apakah ada keunggulan dari Perplexity itu sendiri terhadap dari ChatGPT ini juga? Kalau mungkin sebenarnya halnya hampir sama ya kan, isi dari sebagainya. Oh, iya. Karena yang mungkin sama-sama ngambil dari Google ya kan. Oh. Jadi kayak isinya mungkin itu sama saja. Cuman kayak kemudahan yang ada dimiliki Perplexity ini tapi tidak ada di ChatGPT. Oh, itu ya. Kembali lagi itu sebenarnya tujuan dia memberikan referensi ya. Iya, untuk referensi, bukan untuk menyalin. Gitu. Oh. Jadi pemirsa, mungkin itu saja yang dapat dijelaskan oleh Bung Gufron secara detail. Jadi sesuai dengan tema kita tentang adanya kecanduan AI (Artificial Intelligence) pada masyarakat. Apakah ini meningkatkan belajar dan bekerja pada masyarakat dan ataukah malah menurunkan minat belajar dan bekerja pada masyarakat. Untuk itu kita mengundang lagi salah satu narasumber kita, Bung Roy, ini sebagai pakar daripada lingkungan masyarakat mengenai tentang tanggapan masyarakat itu sendiri terhadap adanya AI yang sangat marak terjadi di lingkungan masyarakat. Dan langsung saja kita panggil Bung Roy. Selamat pagi Bung Roy. Bung Roy, Silakan duduk Bung Roy. Terima kasih Bung Dayat. Jadi sebenarnya Bung Roy udah kenal belum dengan ini Bung Fasya ataupun Bung Gufron secara lebih mendalam? Kalau secara mendalam sih belum. Oh, Tapi dari bang penonton tadi sudah saya pelajari apa yang dikatakan oleh Bung Asya dan Bung Gufron mengenai AI itu sendiri. oh ya, artificial intelligence ya. Ya. Jadi untuk Bung Roy sebagai pakar pada lingkungan masyarakat ini, bagaimana tentang masyarakat menanggapi adanya artificial intelligence ini yang telah marak terjadi di masyarakat? Untuk permasalahan masyarakat itu sendiri kembali kepada masyarakat itu dalam menggunakan AI tersebut. Terutama yang terjadi maraknya pada saat ini yaitu di kaum pelajar dan mahasiswa. Pembelajaran mahasiswa. Ya, berdasarkan permasalahan yang dikabarkan kepada kami itu banyak mahasiswa itu menggunakan AI tersebut untuk menyalin, bukannya untuk belajar. Oh itu ya, menyalin ya. Ya, itu yang menyebabkan bahwa tingkat pelajaran mahasiswa itu dalam belajar untuk mencari ilmu itu berkurang. Oh berkurang ya. Jadi adanya artificial intelligence ini membuat masyarakat yang pelajar atau mahasiswa itu sehingga dia membuat malas-malasan kayak gitu karena sudah kemudahan proses kayak gitulah. Di samping malasnya belajar juga dengan adanya AI ini kami dapat berita bahwa pelajar atau mahasiswa tersebut malas juga untuk berolahraga karena mereka kecanduan pada AI tersebut untuk mencari informasi mengenai pembelajaran mereka. Oh itu ya. Di samping dari pelajaran mahasiswa, banyak juga para pekerja, terutama para pekerja perusahaan itu yang menggunakan AI tersebut disalin saja. Oh bukan menjadi referensi Bukan kayak gitu menjadikan ya. referensi dalam pekerjaan tersebut. Dan sesuai saya sudah berbicara kepada Bung Gufron tadi tentang sebenarnya tujuan AI ini sendiri sebagai referensi bukan untuk disalin. Bagaimana tentang indeks
keyakinan masyarakat terhadap penggunaan AI itu sendiri? Oh, untuk indeks keyakinan itu tersendiri kalau di kalangan pelajar ataupun mahasiswa, karena mereka untuk tujuan memenuhi tugas, Oh iya, tugas ya. memenuhi ini apa yang diberikan oleh guru atau dosen. Atau kamu kerja ini kan sesuai dengan pemirsa kita tadi yang bertanya. Kalau itu mereka yakin-yakin saja, Oh, iya. tanpa menelusuri lebih lanjut apakah yang diberikan KF tersebut sudah benar ataupun jelas, sesuai dengan apa yang diberikan atau diperintahkan. Oh, iya. Balik lagi ya, tentang bijaknya dia menggunakan AI itu sendiri ya. Dan untuk di masyarakat itu sendiri, artificial intelligence apa yang sering digunakan oleh mahasiswa atau pelajar? Untuk saat ini sih yang sering digunakan seperti yang dikatakan oleh Profesor Newton, yaitu ChatGPT, karena penggunaan ChatGPT ini lebih mudah untuk mengakses apa yang dicari oleh masyarakat ataupun pelajar tersebut. Oh, gitu ya. Ya. Karena banyak penugasan dari guru atau dosen itu yang membuat pelajar atau mahasiswa tidak paham secara lebih detail ya. Ya, betul sekali. Dan itu bagaimana Bung Roy untuk meyakinkan nih masyarakat, dalam tanda kutip remaja atau mahasiswa itu tadi, untuk bijaknya penggunaan ini tadi, artificial intelligence ini, seperti contohnya ChatGPT tadi, agar dia tidak menyalin aja kayak gitu. Sebenarnya chat AI ini sudah dijual dari Google ataupun website lain seperti yahoo.com. Ya. Dari Google dan yahoo.com itu saja sudah menimbulkan generasi Z pada saat ini. Oh ya. Ditambah lagi dengan adanya artificial intelligence yang membuat apa yang dicari oleh masyarakat atau pelajar itu menjadi lebih mudah lagi. Dari hal itulah yang akan membuat generasi-generasi selanjutnya seperti atau generasi X atau generasi Y yang membuat hal tersebut menjadi permasalahan dalam lingkungan masyarakat. Untuk ini nih, Bung Roy ini menggunakan artificial intelligence nggak dalam kehidupan sehari-harinya? Kalau untuk saya sendiri sih, saya gunakan salah satu AI yang seperti yang dikatakan oleh Bu Newton, yaitu Yahoo.com ya, Yahoo.com dalam mengakses data-data permasalahan dari masyarakat tersebut. Oh ya. Untuk kesibukan Bung Roy ini sebenarnya apa sih, kalau boleh tahu? Kalau untuk kesibukan saya sendiri ya biasalah menerima ini masalah masyarakat, memberikan solusi. Kalau ada senggangnya bermain catur dengan teman-teman, berolahraga, gitu ya. membaca berita tentang apa yang terjadi pada masyarakat saat ini. Jadi seimbang nih tentang meyakinkan untuk masyarakat tentang penggunaan AI dan juga dengan berolahraga. Ya. Kalau olahraga Bung Roy ini sendiri apa sih, kalau boleh tahu? Kalau untuk olahraga saya sendiri, mungkin karena saya lebih dominannya catur dari kecil, saya bermain catur. Akan tetapi karena adanya teman-teman saya yang suka futsal, Futsal ya? jadi saya ikut gabung walaupun saya belum bisa sekali. Asalkan mengeluarkan keringat Ya, gitu ya. Tubuh bergerak gitu. Tubuh sehat, pikiran pun sehat. Kayak gitu. Pada masyarakat yang misalnya adanya UMKM menengah, nih kan, menengah ke bawah, yang pada lingkungan masyarakat Bung Roy ini sendiri, itu bisa tidak sebenarnya menggunakan AI itu? Dan mungkin apa yang ada satu AI ini yang dipakai untuk mereka gitu, yang udah dipakai? Kalau untuk UMKM, Iya, UMKM. kalau untuk UMKM sih yang pernah ada disampaikan itu seperti dalam pembuatan logo ya. seperti logo penjualan untuk
nama AI-nya sendiri saya sih belum tahu pasti. Yang pasti AI tersebut untuk dalam pembuatan logo penjualan UMKM tersebut. Itu memudahkan ya. Ya, memudahkan. Soalnya pada era digital saat ini logo dari suatu penjualan atau perusahaan itu sangat dibutuhkan Oh ya. untuk meyakinkan para pembeli ataupun konsumen dalam produk yang kita buat itu. Oh, gitu ya. Jadi logo-logo itu sendiri dipakai secara bijak Secara bijak. di lingkungan masyarakat gitu ya. Dan untuk misalnya ada nih misal UMKM menengah ke bawah yang belum bisa untuk memahami secara lebih detail tentang pembukuan nih, misalnya pembukuan tentang pemasukan dan pengeluaran daripada dagangan atau UMKM yang ia lakukan nih kan. Itu apakah ada dari masyarakat itu yang telah menggunakan AI walaupun tidak spesifikasi itu sendiri untuk perhitungan dia dari dagangan dia itu? Kalau masyarakat dalam UMKM, ini kan UMKM, unit kegiatan, Usaha menengah kecil atas, usaha menengah kecil atas. Kalau untuk itu sendiri sebenarnya belum sih, soalnya kan ini masih unit usaha, masih kecil-kecilan. Kalau dalam perhitungan pembukuan itu masih menggunakan manual. Oh, konvensional ya. Konvensional. Kalau untuk perusahaan sendiri mungkin ada yang menggunakan AI tersebut. Kalau untuk AI-nya itu sendiri belum pasti kami mengetahui apakah AI itu memang benar adanya ataupun tidak. Jadi sebenarnya artificial intelligence yang telah marak ini tidak sepenuhnya telah diketahui oleh masyarakat ya sebenarnya. Ya benar ya. Kalau untuk masyarakat sendiri yang misalnya orang tua nih misalnya kan, yang untuk kebingungan mendapatkan informasi berita-berita yang secara dalam artinya pemerintahan kayak gitu, itu bisa nggak ditanyakan oleh ia melalui ChatGPT ataupun apa tadi Google .com ataupun Google Bar? Ya, Google Bar itu. Kalau untuk itu sendiri sih, kalau untuk orang-orang tua kalau ingin mencari berita sih sebenarnya bisa lewat AI. Tapi kalau untuk lebih memudahkan pada saat ini sudah adanya aplikasi YouTube. Jadi dari YouTube tersebut lebih mudah daripada AI yang harus mengetik ataupun mencari berita yang ingin didengar oleh masyarakat tersebut. Oh, jadi penggunaan AI itu tidak terlalu besar ya, di masyarakat yang masih menggunakan cara-cara yang lama kayak gitu, atau mendapatkan informasi dari sosial media, YouTube dan lain-lain ya. Dan untuk misalnya penjualan daripada UMKM menengah ke bawah di lingkungan masyarakat Bung Roy ini sendiri, itu telah menggunakan secara online ataupun masih secara manual kayak gitu? Kalau untuk penjualannya itu ada yang online dan ada juga yang offline. Itu sendiri tergantung pada penggunanya. Dia ingin menjual produk itu secara meluas atau cukup pada cakupan di daerah tersebut saja. Oh gitu ya. Berarti ada yang menggunakan Shopee kayak gitu ya, ataupun ada menjual tiket travel melalui Traveloka gitu ya. Bijak nggak sih sebenarnya yang telah digunakan oleh remaja di lingkungan Android? Misalnya nih yang penggunaan penggantian suara tadi misalnya kan, itu AI itu. Kalau dikatakan bijak atau tidaknya itu sendiri kembali pada orangnya menggunakan AI tersebut. Apabila orang tersebut menggunakan AI itu dengan baik, maka hasilnya akan baik pada orang tersebut. Oh iya. Sebaliknya apabila dia menggunakan AI tersebut dengan buruk, dia bermalas-malasan, dia menggunakan AI hanya untuk kepentingannya sesaat, maka itu akan berdampak buruk padanya.
Oh iya. Oleh karena itu, untuk bijak atau tidaknya AI yang diberikan kepada kita di lingkungan masyarakat ini tergantung pada orangnya itu sendiri dalam menggunakan AI tersebut. Oh iya, Bung. Silakan diminum dulu. Kita telah panjang lebar berbicara. Ya, ayo minum. Silakan Bung Roy. Terima kasih. Saya minum juga lah kalau gitu. Minum. Bung Mas ya. Untuk penggunaan AI ini sendiri sebenarnya harus menggunakan internet ya. Iya. Ya. Karena ya itu kan website lah ya kan. Website ya. Iya, jadi memerlukan koneksi internet, baik itu WiFi ataupun data. Dari yang ditanyakan dulu itu menggunakan internet itu menjadi juga permasalahan pada saat ini di lingkungan masyarakat. Oh itu kenapa itu? Karena bagi masyarakat yang di daerahnya pelosok, Oh terpencil misalnya dia. itu masih kurangnya akses internet dalam mencari sesuatu yang diperlukan mereka seperti berita, seperti menggunakan AI tersebut. Berarti pada negara kita ini, negara Indonesia ini, pemerintahnya belum signifikan untuk pembangunan infrastruktur terhadap seperti provider terhadap di lingkungan terpencil, terpelosok kayak gitu ya. Ya betul. Bagaimana dia ingin mendapatkan informasi tentang AI, sedangkan koneksi internet saja belum ada di Ya. tempat mereka. Ya betul benar. Oh itu ada itu kenalan ini Bung Roy di daerah terpencil kayak gitu. Oh, itu ada khususnya di daerah Bengkulu Tengah sana. Oh Bengkulu Tengah ya. Bengkulu Tengah sana. Di sana itu memang pemerintah daerahnya itu seperti kita bicarakan, kita bilang itu kurang dalam infrastrukturnya. Oh iya. Infrastruktur dalam mengakses ke daerah-daerahnya. Oleh karena itu keluhan masyarakat yang datang kepada kami yaitu kurangnya akses dalam internet, akses dalam mencari sesuatu apa yang mereka butuhkan, yang mereka ingin berusaha akan tetapi dihalangi oleh adanya beberapa akses internet. Oh itu ya. Jadi kalau mereka berusaha ini untuk mencari tahu informasi tentang AI, ya dia langsung pergi ke tempat lain kayak gitu, ke kota kayak gitu, Ya. agar dia tahu. Ada yang membeli lahan di daerah kota untuk membuka usaha dalam mengakses internet tersebut. Ada yang rela mendirikan ini WiFi tower WiFi untuk mengakses internet. Ada juga yang rela pergi seperti yang dikatakan Bung Daer tadi, pergi ke Oh, iya. kota untuk mengakses internet tersebut. Untuk para orang-orang yang terpelosok kayak gitu, apakah ada solusi dari Bung Roy sebagai pakar pada masyarakat ini? Kalau solusi dari saya sendiri yaitu adalah pilihlah pemimpin yang baik dan bijak, Oh pemimpin ini ya, pemimpin secara nasional ini, pemimpin daerah tersebut. daerah. Daerah dulu ini Pak. Soalnya ya daerah dulu Bung, daerah dulu baru kita ke nasional. Oh. Pilihlah pemimpin daerah yang baik, jangan pilih saudara sendiri. Oh itu ya, jangan menggunakan sistem nepotisme. Ya, Gitu soalnya yang terjadi di daerah sana itu masih banyak menggunakan sistem saudara. Oh saudara, Ya. kenalan, kerabat Ya, ya. saudaranya mencalon bupati. Nah, padahal saudaranya itu belum tentu ingin membantu dia atau tidak di masa mendatang. Kan tapi dia Oh itu dipilih. ya. Makanya terjadinya kekurangan di daerah tersebut. Oh. Harus bijak memilih pemimpin Ya, ya. harus bijak memilih pemimpin. Itu bupati. Kalau untuk presiden, nah presiden secara nasional, pemimpin nasional itu juga harus bijak nggak? Gitu. Itu juga harus bijak. Itu harus bijak juga ya. Harus bijak. Oh. Kita harus melihat betul apa yang menjadi visi misi dari presiden tersebut. Oh. Apakah berguna bagi daerah kita ataupun tidak. Dan juga penggunaan APBD yang diberikan oleh pusat ya. Ya, Bu. Apakah infrastruktur itu dibangun ataukah tidak? Ya. Apakah juga mungkin dalam pikiran saya infrastruktur itu juga tentang akses jalan.
Ya, betul sekali. jalan ke situ. Seperti yang berita akhir-akhir ini terjadi, Bung, ya. Oh iya. Di daerah Lampung, Lampung ya. daerah Bengkulu juga sebenarnya. Dan juga bisa kita angkat nih isu-isu tentang asumsi-asumsi negatif dari masyarakat ya terhadap infrastruktur yang kurang. Bagaimana ingin membuat tower internet di daerah terpelosok sedangkan akses jalannya aja nggak ada kayak gitu kan. Betul sekali itu. Sebenarnya dari permasalahan itu juga bisa disolusikan kepada AI tersebut. Oh AI Iya. itu bagaimana itu? Masyarakat bisa mencari solusi-solusi yang untuk mengatasi masalah di daerah tersebut melalui AI yang dijelaskan oleh Bung Pasya dan Bung Bukro. Nah, mungkin juga pemerintah sempit pemikiran mungkin ya. Mungkin Dan juga masyarakat bisa membantu memberikan solusi Ya. untuk pembangunan yang lebih baik ya. lebih baik di daerah tersebut. Untuk penggunaan AI itu sendiri harapan daripada Bung Roy ini bagaimana terhadap masyarakat di tempat Bung Roy dan masyarakat yang di pelosok kayak gitu? Untuk harapan saya sendiri yaitu AI itu ada untuk kita mempelajari, untuk kita belajar. Oh iya. Oleh karena itu gunakanlah AI itu sebagai referensi seperti yang dijelaskan oleh Bung Bukro. Sebagai referensi untuk bagaimana kita dalam memajukan hidup kita, memajukan daerah kita dan memajukan negara kita. Mungkin pemirsa inilah dialog singkat dari kami dan ini itu talk show mengundang narasumber dari para pakarnya sesuai bidang dia dan pada intinya juga kesehatan olahraga sangatlah penting dan juga AI itu tidak berbahaya jika digunakan secara bijak pada masyarakat yang untuk bekerja ataupun belajar itu tergantung lagi daripada masyarakat itu sendiri terhadap penggunaan dia dan bagaimana tindakan preventif dari masyarakat itu sendiri apabila ada gangguan-gangguan yang terjadi ataukah hack yang terjadi kepada user daripada penggunanya. Untuk itu dari tema kita kecanduan AI artificial intelligence, apakah meningkatkan minat belajar dan bekerja pada masyarakat ataukah malah menurunkan minat belajar dan bekerja pada masyarakat? Itu berarti kesimpulan dari saya tergantung tentang penggunaan daripada masyarakat itu sendiri dan masyarakat itu sendiri juga unsurnya kompleks. Itu ada remaja, anak-anak, dewasa dan ataupun orang tua yang memiliki pekerjaan ataupun pendidikan yang berbeda-beda. Pekerjaan seperti pengusaha, pekerjaan seperti PNS dan penggunaan AI itu sendiri juga berbeda-beda dan AI itu sendiri juga berbagai macam. Seperti halnya contohnya dikatakan Bung Fasya tadi ada ChatGPT, Bung Gufron itu tadi ada you.com dan Bung Malaw itu sendiri juga tentang penggunaan pada lingkungan masyarakat. Untuk itu saya akhiri ini itu talk show kita pada pagi hari ini dan terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih kepada pemirsa yang telah bertanya kepada narasumber kami dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say that is, why is it so hard to say? If all it is to say